Di usianya yang ke-55 tahun, Soeharto memasuki masa pensiun dari dinas militernya. Namun saat itu, Soeharto sudah sampai di pucuk kekuasaan dan bahkan mulai memperlihatkan taringnya. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari di tahun 1974, Soeharto memberedel 12 surat kabar dan menangkap ratusan rakyat Indonesia, termasuk mahasiswa untuk dipenjarakan. Pemberedelan surat kabar terus berulang, terjadi di tanggal 20 Januari 1978. Soeharto memberedel kembali 7 surat kabar, yaitu Kompas, Sinar Harapan, Merdeka Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi, dan Pos Sore. Beberapa di antaranya kemudian meminta maaf pada Soeharto, tapi tindakan pemberedelan itu masih akan terulang kembali. Bagian terburuknya untuk membungkam pers adalah dengan melahirkan UU Pokok Pers nomor 12 tahun 1982 yang mengisyaratkan adanya peringatan mengenai isi pemberitaan atau siaran. Di tahun yang sama, untuk menekan dan membatasi gerakan mahasiswa, Soeharto memberlakukan normalisasi kehidupan kampus alias NKK dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau BKK. Kebijakan tersebut ditolak keras oleh banyak sekali organisasi kemahasiswaan. Mereka tidak terima dengan kebijakan bahwa organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri, di mana hal ini memungkinkan organisasi-organisasi massa yang ada sebenarnya tidak lebih dari wayang atau boneka Orde Baru. Meskipun Soeharto sudah menunjukkan bagaimana otoriternya dia sebagai pemimpin, tapi Soeharto kembali dilantik sebagai presiden untuk periode ketiga pada tanggal 22 Maret 1978 dengan Adam Malik sebagai wakilnya, lalu melanjutkan periode keempatnya dengan Umar Wirahadi Kusuma sebagai wakil pada tanggal 1 Maret 1983, dan melalui MPR nomor 5 tahun 1983, Soeharto diangkat sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia di awal tahun 1984. Diketahui bahwa Soeharto resmi menjadi anggota Golkar. Selama kepemimpinan Soeharto, dia membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh, dan meningkatkan sensor pada masyarakat, sehingga banyak yang menilainya sebagai pemimpin yang anti kritik. Tidak hanya sampai di situ, Soeharto pun memutus hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan menjalin hubungan dengan negara barat serta PBB. Dengan kata lain, Soeharto telah menciptakan Orde Baru yang sangat otoriter dengan membangun sistem pemerintahan yang sangat sentralistik, atau sederhananya, semua kekuasaan jadi terpusat pada dirinya. Hal ini pun berdampak pada lembaga-lembaga negara seperti DPR dan partai politik yang menjadi lemah, bahkan tidak berfungsi sebagai pengawas pemerintah. Selama Soeharto memimpin pula, dia meningkatkan dana militer dan mendirikan 2 badan intelijen baru, yaitu Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban alias Kopkamtib dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional alias BAKIN. Berkat keputusan ini, ada sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pemeriksaan massal dan lebih dari 200 orang ditangkap hanya karena dicurigai sebagai orang yang terlibat dalam kudeta dan merupakan anggota komunis. Mereka yang tertangkap karena menjadi komunis, dituduh komunis serta disebut musuh negara, akhirnya dihukum mati. Hal ini masih tidak terlepas dari dukungan Amerika Serikat yang